Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, dan saya rindu kita semua boleh diberkati firman Tuhan pada sore hari ini. Tema firman Tuhan yaitu Allah melawat umatnya dan membawa kelepasan. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 69 sampai 79. Lukas pasal 1 mulai ayat yang ke-68 sampai dengan 79. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita, terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena Engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi-Nya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami saat ini. Biarlah Roh Kudus yang akan berbicara kepada kami. Dan biarlah kami merendahkan hati kami, agar kami memahami setiap kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, karena kami sangat terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan hewan, kita melihat bahwa mereka sebagai hewan tidak mau dibelenggu. Kalaupun diberi kandang yang bagus, kalaupun diberi sangkar yang bagus, sebenarnya pasti mereka lebih memilih bebas. Dari cerita-cerita teman yang punya piaraan burung, kalau sudah lepas biasanya tidak akan kembali. Kalau dia dapat berbicara, pasti dia lebih memilih untuk bebas. Saya pernah memiliki anjing. Waktu kecil saya
pelihara, dan saya perhatikan karena saya tidak tahan dengan, maaf ya, pupnya setiap hari saya harus membersihkan di ruangan baik keluarga atau ruang dapur dan seterusnya. 1 bulan, 2 bulan saya bisa bertahan. Kemudian selanjutnya saya mulai merasa ogah begitu ya. Jadi saya taruh anjing saya di samping rumah. Tapi rupanya dia tidak mau. Tidak tahu, mungkin merasa terbelenggu dan juga merasa terbatas begitu. Jadi anjing ini berontak dan menunjukkan ketidaksukaan ketika saya taruh di satu tempat yang membuat dia terbelenggu. Nah, apalagi kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia yang diciptakan dari awal diberi sebuah kebebasan. Pasti tidak ada yang mau kalau dibelenggu. Tidak mau kalau ada yang dibatasi. Oleh sebab itu kalau ada orang yang terancam penjara, maka dengan segala upaya dia akan berusaha bagaimana dia bisa bebas. Kalau perlu dengan menggunakan uang, ya, dengan menggunakan uang supaya bisa dibebaskan. Berbagai cara dilakukan supaya dia tidak dipenjara. Karena memang dibelenggu itu pada dasarnya kita tidak menyukai, tidak suka. Jangankan dipenjara, saudara ya, di tengah-tengah keluarga kalau kita dibatasi atau dalam bahasa saya kita dikekang, itu juga tidak suka. Istri dibatasi oleh suaminya misalnya ya, mau pergi tidak boleh, mau melakukan ini tidak boleh, melakukan itu tidak boleh, pasti dia juga tidak akan suka. Seandainya segala sesuatu dicukupi tetapi dia harus ada di rumah, tidak boleh keluar rumah, saya yakin dia lebih memilih untuk berpisah daripada meskipun disediakan segala sesuatunya, uang, makanan, tetapi kalau hanya ditaruh di rumah pasti dia tidak akan mau. Dibatasi tidak akan mau. Demikian pula juga sebagai anak dibatasi juga pasti tidak mau. Karena kita manusia pada dasarnya tidak mau kalau terbelenggu, tidak mau kalau terpenjara di dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, demikian pula pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini sebenarnya bangsa yang dipilih Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak selamanya mengalami sesuatu yang nyaman karena mereka ditaklukkan oleh bangsa lain. Bahkan tidak hanya satu bangsa. Pernah dalam belenggu bangsa Mesir. Pernah juga dalam belenggu bangsa Babel. Pernah dalam belenggu bangsa Roma. Sehingga kita melihat kehidupan bangsa Israel yang dibelenggu oleh bangsa lain, yang dijajah oleh bangsa lain, mengalami banyak keterbatasan. Mereka tidak bisa beribadah dengan bebas. Dalam kehidupan banyak keterbatasan karena mereka dikuasai oleh bangsa lain. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka sangat merindukan sebuah kebebasan. Merindukan adanya Mesias yang akan menyelamatkan kehidupan mereka, yang akan membebaskan kehidupan mereka. Sehingga kita tahu ketika para murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan akan terjadi pemulihan bagi bangsa Israel? Tetapi Tuhan Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui kapan masa waktunya, tetapi engkau akan menerima Roh Kudus kalau turun atas kamu sekalian. Menanyakan tentang pemulihan
bangsa Israel. Dan sebenarnya banyak di antara murid mereka yang mengharapkan bahwa Yesus itu akan menjadi Raja Israel yang bisa membebaskan bangsa Israel. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dapat kita simpulkan, baik sebagai pribadi, baik sebagai bangsa, baik sebagai keluarga, kita semua merindukan kebebasan. Kita tidak mau dibelenggu. Tetapi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenyataannya kita seringkali hidup di dalam belenggu-belenggu dan banyak belenggu di dalam kehidupan kita. Barangkali mungkin kita tidak dipenjara, tetapi dalam hidup kita merasakan bahwa ada sesuatu yang mengikat dalam hidup kita. Ketika saya remaja, waktu itu yang sangat mengganggu pikiran saya adalah bahwa saya merasa hitam dan jelek. Tapi itu memang perasaan yang muncul dalam diri saya dan itu sangat mengganggu. Saya merasa bahwa saya hitam dan jelek. Tapi kalau saya bandingkan dengan sekarang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu berbeda. Walaupun sebenarnya enggak banyak perubahan. Ya kulit saya dari dulu masih seperti ini. Ya sedikit putih karena mungkin tidak kerja di sawah lagi begitu ya. Waktu remaja saya seringkali pergi ke sawah, tapi sekarang enggak pernah, jarang ya. Tapi itu perasaan saya dulu, itu membelenggu saya. Tapi dalam proses perjalanan waktu saya boleh mengalami kebebasan, artinya itu sudah tidak mengganggu saya lagi. Dan barangkali juga seringkali kita dibelenggu oleh pikiran-pikiran yang negatif. Kalau bicara tentang pikiran negatif, saudaraku yang dikasihi Tuhan, harus saya akui, sekarang pun kadang-kadang saya masih dibelenggu. Belum bebas 100%. Dibelenggu oleh kekhawatiran, bagaimana tentang keadaan saya, bagaimana tentang keluarga saya, bagaimana masa depan anak saya dan seterusnya. Apalagi sekarang ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya pergi keluar rumah, begitu ya dalam perjalanan, kalau dulu saya tidak pernah merasakan khawatir tentang terjadi sesuatu. Tapi kalau sekarang ini, saya seringkali ada perasaan khawatir karena bagaimanapun juga keluarga saya sangat tergantung dengan saya. Baik istri saya, mungkin anak-anak saya juga masih sangat tergantung dengan saya. Sehingga seringkali ada pikiran dalam perjalanan itu, kalau terjadi sesuatu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin masing-masing dari kita punya belenggunya masing-masing. Kalau remaja yang saya tanyai biasanya, apa yang sangat mengganggu kamu? Biasanya mereka mengatakan masa depan. Anak-anak murid-murid saya biasanya kalau saya tanyai, apa yang ditakutkan? Masa depan. Masa depan itu bisa berbicara tentang jodoh, pekerjaan, ya, tentang kondisi kehidupan, ekonomi, dan seterusnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang dibelenggu karena keterbatasan secara fisik, terbelenggu karena sakit penyakit, terbelenggu karena ekonomi, karena utang. Saya berharap di sini tidak ada yang terbelenggu pinjol ya, pinjaman online. Setiap hari ada penawaran ya di HP ya, dan itu sangat mudah kalau saudara mau. Ya. Tapi kalau saudara sudah pinjam, yang terjadi sangat menyedihkan. Bunganya sangat tinggi, dan kalau terlambat dikejar-kejar.
kemudian keluarganya dihubungi, tempat kerjanya juga disampaikan, kadang-kadang ada teror-teror dan seterusnya. Itu yang terjadi. Sehingga tidak sedikit yang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua mungkin masih di dalam belenggu saat ini. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Allah itu sebenarnya tidak membiarkan kita. Karena Allah adalah Allah yang melawat umatnya. Melawat umatnya. Melawat itu tidak hanya sekedar Allah itu hadir. Bukan hanya sekedar Allah itu melihat. Tetapi kalau dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, dijelaskan bahwa melawat itu bukan hanya sekedar itu. Tetapi Allah mau berbuat yang terbaik bagi manusia. Itu artinya melawat. Kalau presiden kita melawat ke suatu daerah, biasanya tidak hanya hadir, tidak hanya menjumpai, ya minimal bagi-bagi kaos mungkin ya, bagi-bagi makanan begitu. Tapi tentunya itu belum memberikan yang terbaik yang diharapkan oleh masyarakat di situ. Tetapi Allah berbeda. Allah melawat umatnya itu memberikan yang terbaik bagi umatnya. Kita lihat di dalam ayat 1. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya untuk membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak tinggal diam melihat kondisi manusia. Dalam sejarah Alkitab kita boleh melihat bagaimana Allah tidak berhenti untuk melawat umatnya. Allah memanggil Abraham. Allah memanggil bangsa Israel untuk dijadikan umatnya. Dan Allah berbicara kepada mereka dan menjanjikan sesuatu yang baik bagi kehidupan mereka. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu janji Allah adalah Allah akan mendatangkan Mesias yang menyelamatkan umat manusia. Dikatakan di situ bahwa Tuhan menumbuhkan tanduk keselamatan dari Daud atau dari tunas Daud. Yang saat ini akan kita peringati sebagai hari Natal. Kehadiran Tuhan Yesus adalah anugerah Allah yang sangat besar. Kehadiran Yesus adalah karena Tuhan melawat umat manusia. Sehingga kita melihat saudaraku ketika Tuhan Yesus hadir ke bumi ini, begitu banyak yang mengalami pertolongan dari Tuhan Yesus. Tidak hanya masalah tertentu yang ditolong Tuhan Yesus, tetapi banyak hal. Ada mujizat air menjadi anggur. Masalah dalam keluarga. Ketika sebuah keluarga mengadakan pesta pernikahan dan mereka kehabisan anggur. Dan kalau kehabisan anggur itu adalah sesuatu yang memalukan bagi keluarga. Tetapi Tuhan Yesus melawat, Tuhan Yesus menolong, mengadakan mujizat, mengubah air menjadi anggur. Sehingga pernikahan di Kana itu bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus menyelamatkan keluarga itu. Dan tentunya bukan hanya itu saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang sakit disembuhkan, ada yang buta bisa melihat,
ada yang lumpuh bisa berjalan, dan banyak penyakit yang disembuhkan. Ada yang kerasukan setan dibebaskan. Ada yang kelaparan, Tuhan Yesus membuat mujizat, memberi makanan. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di dalam kisah dari Tuhan Yesus menolong para murid, menolong orang-orang yang dijumpainya, kita bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dan itu adalah sebuah fakta yang terjadi. Saudara, kita meyakini bahwa sampai hari ini Tuhan Yesus masih bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga saat ini kalau kita sedang membutuhkan lawatan Tuhan, kita sedang membutuhkan kebebasan dari Tuhan, sedang membutuhkan kelepasan dari Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan Yesus bisa berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah banyak persoalan pergumulan yang saya alami, saya boleh melihat bagaimana Tuhan Yesus juga menolong kehidupan saya. Tadi saya cerita tentang salah satu pikiran yang mengganggu saya, tentang rasa tidak percaya diri. Tetapi banyak keterbatasan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya. Dan saya bersyukur kalau saya boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya bersyukur kalau saya boleh mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan saya. Karena banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Ketika saya merasa lemah, saya dikuatkan Tuhan. Ketika ada satu masalah di mana saya tidak bisa menyelesaikan, saya melihat bagaimana karya Allah menyelesaikan dalam kehidupan saya. Banyak hal saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya rasakan Tuhan menolong, Tuhan menolong. Walaupun sepertinya ya sesuatu itu kita melihat sepertinya kok Tuhan meninggalkan. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu saya sudah bersaksi tentang kejadian yang kami alami. Saya bersyukur bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Saya bersyukur dari kejadian itu saya melihat bahwa Tuhan begitu dekat dengan saya. Tuhan sepertinya memang sedang melawat saya, hadir di tengah-tengah kehidupan saya, berbicara kepada saya, memberi pengertian kepada saya, dan sebenarnya Tuhan mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan saya. Jadi sampai saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kehidupan saya. Karena memang itulah Natal hadir untuk melawat umatnya. Natal hadir untuk memberikan kelepasan bagi kita. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau sedang dibelenggu apa? Percaya bahwa Tuhan mau melawat, percaya bahwa Tuhan mau hadir. Apapun itu masalahnya, apapun itu bentuk belenggunya, bahkan yang tersulit sekalipun, Allah hadir di dalamnya. Karena memang Tuhan Yesus datang untuk menolong umatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat bagian awal tadi, tidak hanya melawat tetapi kemudian memberikan kelepasan. Kelepasan itu artinya berarti membebaskan. Kalau di penjara berarti dilepaskan. Kalau diikat
berarti tali itu dilepaskan. Kalau ada sesuatu yang menyelubungi berarti dibuka, dilepaskan. Dan itu memang yang terjadi di dalam umat Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Tadi di bagian awal oleh Zakaria ini dikatakan yang pertama adalah terpujilah Tuhan. Memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, atas lawatan Tuhan. Berapa banyak saudara yang ditolong Tuhan sampai saat ini, tetapi seringkali lupa bersyukur kepada Tuhan. Lupa berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan ketika ada suatu mujizat yang luar biasa seringkali melupakan Tuhan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Allah melawat kita, karena Allah datang di dalam kehidupan kita. Dan ucapan syukur itu mari kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kita setia berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, mengingat Tuhan atas selawatan Tuhan. Berapa banyak saudara bersyukur kepada Tuhan? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian awal yang mau saya sampaikan bahwa kita harus melihat fakta bahwa Allah melawat, Allah melepaskan dalam kehidupan kita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada bagian yang selanjutnya yang harus lebih kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Kita akan lihat di dalam pasal yang ke-77. Dikatakan demikian, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa mereka. Saya ulangi sekali lagi, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memandang bahwa kelepasan keselamatan itu adalah berbicara tentang yang saya sampaikan di awal tadi. Keselamatan tentang kesehatan kita. Keselamatan tentang kebutuhan kita dicukupi. Keselamatan tentang keadaan fisik kita dalam keadaan baik-baik saja. Keselamatan tentang harta benda yang cukup dan seterusnya. Namun ditekankan di dalam ayat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan berdasarkan tentang dosa. Artinya apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Bahwa ada sesuatu yang harus diselamatkan yang lebih dari yang saya ungkapkan tadi. Yaitu tentang keselamatan jiwa. Karena kalau berbicara tentang dosa, saudara, berarti ini adalah hubungan antara manusia dengan Allah yang sudah terputus. Dan itu harus disatukan lagi. Terputus karena dosa. Sehingga harus disatukan lagi. Sehingga di sini berbicara tentang keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Hal inilah yang seringkali tidak bisa dimengerti. Yang seringkali tidak diperhatikan. Bahwa keselamatan yang utama dalam kehidupan kita adalah keselamatan jiwa. Di dalam bagian ayat lain dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh harta tetapi kalau jiwanya binasa. Jadi keselamatan yang utama itu adalah keselamatan tentang jiwa kita. Keselamatan tentang kehidupan rohani kita. Keselamatan tentang batiniah kita. Hubungan kita di hadapan Allah diperbarui. Inilah keselamatan yang sesungguhnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Bagaimana supaya jiwa kita selamat? Karena di dalam kehidupan yang akan datang, sudah ada penjara yang menantikan kita, yaitu neraka, lautan api, tempat yang tidak menyenangkan. Dan itu penjara lebih mengerikan daripada penjara yang ada dalam dunia ini. Neraka, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan neraka itu adalah penjara yang kekal. Kalau hanya di bumi ini penjara maksimal seumur hidup itu paling 80 tahun, 100 tahun. Tapi kalau penjara di alam maut itu kekal, berarti tidak ada batas waktunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tidak ingin dibelenggu selamanya bersama-sama iblis dalam satu tempat yang tidak nyaman. Semuanya kita tidak ingin seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus datang menyelamatkan jiwa manusia. Memang pada awalnya Tuhan Yesus menolong yang sakit. Awalnya Tuhan Yesus menolong mereka yang kekurangan. Tetapi itu bukan tujuan utama. Tuhan Yesus ingin setelah mereka melihat mujizat itu, mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang bisa menyelamatkan sepenuhnya dalam segala hal. Dan yang terpenting adalah menyelamatkan jiwa mereka. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ingin supaya kita pergi menjadikan semua bangsa muridnya, supaya setiap orang bisa hidup seperti Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus berarti hidup seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah kasih, Tuhan Yesus adalah baik, tidak ada kejahatan, Tuhan Yesus, di dalam diri Tuhan Yesus ada keadilan dan seterusnya. Dan itu harus menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelepasan yang sesungguhnya adalah ketika kita dilepaskan dari belenggu iblis, dari belenggu dosa-dosa yang mengikat kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang saat ini masih dibelenggu dosa? Kita masih terikat dengan dosa yang kita lakukan. Belum dibebaskan. Apa gunanya saudaraku yang dikasihi Tuhan kalau Yesus sudah hadir menyelamatkan tetapi kita tidak bisa meneladani kehidupan Yesus, maka kita tidak akan selamat. Jadi saat ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk lebih serius bergumul mengenai keselamatan jiwa kita. Kita yang masih dibelenggu dengan dosa-dosa, yang masih jauh dari kekudusan Tuhan, kita berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu adalah keselamatan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, saudara boleh meminta kelepasan
pembebasan tentang kekurangan-kekurangan yang ada selama di dunia ini. Saudara boleh berdoa, kalau kekurangan secara ekonomi saudara boleh berdoa supaya Tuhan cukupkan. Kalau engkau sakit, engkau boleh berdoa supaya Tuhan sembuhkan. Kalau engkau dibelenggu dengan kekhawatiran, engkau boleh meminta Tuhan membebaskan. Tetapi yang sangat penting adalah ketika dosa masih membelenggu, ketika iblis masih membelenggu kehidupan kita, masih menguasai kehidupan kita, kita harus minta kelepasan dari Tuhan. Karena itu adalah keselamatan yang sesungguhnya. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan.